Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Mandiri, bertemu lagi dengan kami Mandiri Stroke and Neuro Rehabilitation Center di acara Ngobam, Ngobrol Bareng Mandiri. Nah, nggak terasa nih, kita sudah ada di sesi kedua Ngobam. Hari ini pembahasan kita bertema tentang stroke di masa pandemi. Nah, saya tidak sendirian di sore ini. Saya ditemani oleh narasumber kita. Yang pertama ada Dr. Agustinus Sujatmiko. Dr. Eko, selamat sore. Selamat sore. Oke, ada Dr. Eko yang nanti akan memberikan edukasi tentang penanganan stroke di masa pandemi. Nah, dan satu lagi ada salah satu narasumber kita, Bapak Rio Muhammad. Pak Rio, selamat sore. Ya, Pak Rio itu salah satu stroke survivor juga dan salah satu pekerja juga yang masih aktif bekerja di masa pandemi ini. Nah, oke, sesuai dengan temanya, hari ini kita akan membahas tentang stroke di masa pandemi. Saya pertama akan ke Dr. Eko. Dokter, kan ini sekarang masa pandemi, masyarakat khawatir dok untuk datang ke rumah sakit. Nah, kira-kira bagaimana untuk misalkan di rumah sahabat Mandiri ada yang keluarganya kena stroke dok? Penanganan pertama yang harus dilakukan itu seperti apa dok? Ya, terima kasih ya. Memang kita nggak terasa ya, kita udah pandemi itu hampir 7-8 bulan ya. Ternyata itu pandemi itu merubah segalanya, merubah dari istilahnya sekarang istilahnya new normal ya. Dan tadi dia katakan memang dalam suatu penata laksanaan stroke juga terjadi suatu perubahan-perubahan. Tadi dikatakan istilahnya jadi paradok ya. Kita tahu bahwasanya stroke itu adalah suatu emergency case, suatu penanganan yang harus cepat dilakukan. Di satu pihak keluarga takut ke rumah sakit Betul. Ya. Tentu saja dengan keadaan seperti paradok ini harus terjadi suatu perubahan-perubahan. Perubahan-perubahan itu tidak hanya terjadi pada masyarakat itu sendiri, juga pelayanan kesehatan juga harus berubah. Jadi beberapa rumah sakit seperti di emergency sekarang semua tenaga kesehatan udah pakai hazmat lengkap. APD lengkap ya dok ya. Supaya kekhawatiran masyarakat itu berkurang ya. Karena bagaimanapun juga seseorang yang menderita stroke harus mendapat perawatan yang segera. Ya, kadang-kadang di pandemi COVID ini pertama kali adalah orang sehat kena stroke. Dan kedua, orang stroke bisa terjadi stroke berulang. Orang sehat kena stroke karena COVID, ada penelitiannya. Dan sekarang banyak usia muda ini Mas Rio ya. Di COVID ini orang yang kena stroke banyak usia muda ya. Sedangkan yang stroke berulang, misalnya udah stroke nih di rumah, nggak melakukan suatu rehabilitasi, nggak melakukan suatu latihan, menyebabkan dia bisa terjadi stroke berulang gitu. Jadi tadi apa yang perlu dikatakan, nggak perlu khawatir ya. Jadi memang nggak perlu khawatir ya dok ya, karena sudah ada protokolnya tentang pencegahan COVID maupun di rumah sakit. Jadi buat keluarga juga, karena stroke itu berarti emergency ya dok ya, harus ada penanganannya secara cepat. Oke. Dan maintenance-nya itu juga jangan sampai udah dilakukan rehabilitasi berhenti akan menyebabkan keadaan stroke berulang. Ini menarik dok. Tadi dokter bilang bahwa kan nggak hanya yang baru kena stroke itu khawatir dok. Terkadang juga ada yang mungkin sahabat Mandiri juga di luar dok yang sedang menonton itu masih khawatir dok, ini bagaimana kalau misalkan ayah saya atau suami saya atau ibu saya itu kita bilang nggak ke rumah sakit deh dok, kita bilang ke klinik, ini masih takut. Nah, pandangan dokter seperti apa dok untuk hal ini? Ya, tadi memang harus ada perubahan-perubahan ya. Jadi ada beberapa hal, tentu saja tadi saya katakan misalnya di rumah ini orang stroke, tiba-tiba ada tanda-tanda gejala neurologis lagi. Jadi kalau kita sebut be fast, ya kita harus cepat ini. B itu adalah balance, keseimbangannya bisa terganggu. E-nya eyes, jadi misalnya gangguan seperti matanya blur apa-apa. Ya. Kemudian fast, ya face drop. Jadi ininya jatuh, merot. Kemudian arm weakness, satu sisi lemah. Kemudian speed difficulty, jadi S-nya itu gangguan berbicara. Nah, time-nya ini penting. Time is brain. Jadi harus dilakukan segera ya dok ya. Segera. Nggak usah tunggu-tunggu. Semua pelayanan kesehatan juga udah berubah. Dan mungkin juga klinik Mandiri juga mungkin sudah berpikir juga untuk melakukan perubahan-perubahan. Misalnya, ya seperti virtual rehabilitation atau apa mungkin bisa dilakukan untuk mencegah
dan penanganan stroke itu tetap berkelanjutan. Jadi sebenarnya untuk sahabat Mandiri juga, karena misalkan kayak di Mandiri Center ini dok, kan kita ada cek suhunya, terus kita sebelum masuk ada semprot disinfektan, terus maksimal pasien per jam juga kita batasi, lalu juga bednya kita jarak, terus juga kita selalu pakai masker dan selalu menjaga protokol kesehatan. Sebenarnya ya itu sebenarnya tidak perlu khawatir ya dok ya. Jadi kadang pertanyaan seperti ini dok, lebih utama mana antara pencegahan COVID sama rehabilitasi stroke dok? Ini yang masih banyak jadi pertanyaan dok. Ya dua-duanya penting. Dua-duanya jadi penting. Yang penting lagi ini yang sekarang jadi tren, kalau kita lihat kasus-kasus di Wuhan itu ya, dari sekitar 224, 11 orang stroke dan usianya itu loh 30 sampai 40 tahun. Di New York 5 orang 30 sampai 40 tahun. Trennya itu mengenai usia muda. Ini padahal dia tanpa gejala. Ternyata ada suatu penelitian COVID inilah yang menyebabkan blood clot, sumbatan. Dan itu harus ditangani segera. Saya berapa kasus juga ada di rumah sakit saya, masih muda, udah tanda kesemutan sama lemes sudah. Itu ada gejala neurologis dan dia masih muda. Ternyata swabnya positif. Obatnya juga beda. Obatnya adalah antikoagulan. Begitu dikasih antikoagulan, 2 hari kemudian bisa bebas. Jadi penting sekali adalah tadi be fast, cepat harus dilakukan. Menarik ini dok. Jadi memang COVID sendiri ini juga bisa jadi salah satu faktor pemicu stroke berarti dok. Ya, walaupun trennya seperti itu. Tanpa gejala. Nggak ada sesak, nggak ada panas, ternyata bisa jadi pemicu tadi itu dok. Penyumbatan. Ya. Oh, jadi buat sahabat Mandiri, diingat tadi kata dokter Eko bahwa be fast. Nggak hanya, biasanya kan kalau kita tahu fast ya dok ya. Nah ini ada B-nya, tambahan balance dan AS. Oke, jadi nggak perlu khawatir karena sama-sama penting, cuman harus ada balance berarti ya dok ya. Terapi tetap menjaga protokol kesehatan seperti itu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Rio sebagai salah satu stroke survivor yang masih terapi ini di klinik, masih rehabilitasi. Nah, Pak Rio mungkin bisa kasih pandangannya kenapa masa COVID seperti ini, Bapak juga mungkin ada faktor resikonya, masih punya keyakinan masih ya udah masih terapi seperti itu Pak. Mungkin bisa di-share ke sahabat Mandiri. Terima kasih Mas Aam atas undangannya ya. Alhamdulillah saya hidup di era milenial lah. Mungkin kalau saya kena stroke 30 tahun yang lalu, mungkin saya nggak ke klinik sini, saya ke tempatnya Pak Dukun. Alhamdulillah saya hidup di era milenial yang informasi maupun teknologi perkembangan dunia medis sangat pesat dari sini ya. Jadi ketika saya kilas balik sedikit, saya coba kilas balik pertama kali saya stroke. Alhamdulillah zaman sekarang ada media sosial ya, ada media sosial Instagram, Facebook dan sebagainya. Itu yang menjadi pertama kali saya rujukan itu. Saya lihat bagaimana perkembangan stroke ini di luar, karena bukan saya tidak percaya di dalam negeri, karena kebetulan tadi saya sempat cerita dari dokter sedikit, saya kan stroke pun ada di dalam hutan kena stroke ya. Jadi boro-boro pengobatan stroke, pengobatan yang biasa aja di sana tidak ada. Jadi saya rujukan saya adalah ke HP kayak itu. Saya coba cari bagaimana perbandingannya dengan di dunia luar seperti apa stroke. Ternyata di sana orang sakit stroke tuh banyak. Jadi kalau dibilang orang sakit stroke, kalau saya dulu karena kenanya di hutan dibilang ini diguna-guna dan lain sebagainya. Akhirnya ini oke, banyak orang itu. Saya tidak menolak, cuman saya yakin tidak ada jin yang mau mendekat ke saya anehnya. Lebih kuat saya jinnya daripada jin yang aneh. Jadi kalau guna-guna kayaknya enggak, saya bilang. Jadi pertama memang arahnya langsung ke arah medis, cuman dari medis pun ternyata dokter-dokter yang saya temui tidak bisa memastikan ini kapan sembuh dan sebagainya. Makanya saya cari literatur, cari rujukan ke di luar seperti apa. Alhamdulillah saya temukan di luar ternyata banyak orang-orang stroke dengan dan ada ilmu tentang stroke, pengetahuan tentang stroke yang saya dapati. Saya coba pahamin, saya ini sakit apa dulu, semua itu yang saya coba menata pola pikir seperti saya ini sakit, saya harus pahami dulu nih saya sakit apa sehingga saya bisa tahu saya harus ngapain. Akhirnya saya pahamin itu saya ini sakit stroke. Nah di stroke itu saya pahamin bagaimana penyembuhannya. Ternyata saya pahamin, saya tangkap di stroke itu ternyata ada masa namanya golden period dan ada silver period di sini saya bilang. Golden period itu di 6 bulan dan silver period terus sampai 4 sampai 5 tahun. Jadi saya coba di golden period itu saya optimalkan untuk
memperbaiki, merehabilitasi diri ya. Jadi di sana, dan saya coba baca literatur lagi, ternyata di otak manusia diciptakan Allah itu dengan adanya daya plastisitas, Dok ya, benar Dok ya. Nah itu jadi terus saya tanya, saya cari di Google, saya cari apa sih plastisitas itu, karena saya tidak tahu. Saya hanya dibilangin dokter saraf, tenang Pak, di otak ya itu makanan apa plastisitas, saya bilang. Akhirnya saya cari di Google juga, saya googling apa sih plastisitas, akhirnya saya cari, saya ternyata kemampuan otak meregenerasi sel. Saya cari literatur sampai kapan, ternyata plastisitas itu baru berhenti ketika manusia itu meninggal, benar Dok ya. Nah itu yang membuat saya percaya diri di sana. Dan saya lihat literatur di Instagram, orang-orang barat, orang bule latihan dengan sudah 3 tahun 4 tahun stroke masih latihan dengan semangat. Saya bilang ini orang bule yang nggak beriman, ini percaya dia bakal sembuh. Masa orang Indonesia yang notabene religius, punya iman, punya Tuhan, kenapa ndak mau latihan, malah pada dukun dan lain sebagainya. Ini yang jadi saya pertanyakan. Ya mungkin itu yang membuat saya termotivasi ya. Sampai sekarang tetap latihan, itu pertama mengejar golden period, yang kedua mengejar silver periodnya. Kalau memang bisa, dan saya yakin itu bisa. Oke. Saya yakin bisa, yakin intinya. Perlu itu ya. Ini menarik Dok. Pak Rio tadi bilang bahwa ada golden period di silver period. Nah, terkadang banyak ini Dok yang pasien di luar sana yang misalkan masih golden period, misalkan 6 bulan awal gitu Dok, cuman terbatas COVID gitu Dok, takut gitu misalnya ke klinik walaupun sudah ada protokol kesehatannya seperti jaga jarak dan lain-lain. Nah, kira-kira maksudnya bagaimana gitu Dok baiknya terkait dengan untuk menyikapi hal ini seperti itu Dok? Ya, memang ini yang tadi saya katakan paradok juga. Di satu pihak kita ingin sembuh, di satu pihak ada hal yang membatasi gerakan kita. Nah, tentu saja ada pendekatan-pendekatan. Misalnya kapan ke rumah sakit, kapan ke klinik rehabilitasi, ya. Jadi sebetulnya di rumah sakit saya sendiri sudah menyediakan suatu komunikasi namanya telemedicine. Jadi ini supaya tetap menjaga bahwa pasien masih berhubungan dengan kita. Ini penting. Kadang-kadang obatnya habis, ya. Ada efek samping dari obat, nggak bisa ini. Jadi dengan adanya telemedicine itu masih ada komunikasi, dan jangan takut. Misalnya diperlukan, misalnya dia keluar kok saya tambah ini, tetap diperlukan suatu, misalnya CT scan ulang atau tanda-tanda lain, misalnya Pak, dok saya kok tambah kesemutan. Kita di pelayanan kesehatan juga udah mempersiapkan diri keadaan-keadaan di mana pasien harus datang. Satu, kalau di emergency semua udah pakai yang APD, yang hazmat, yang lengkap. Kedua, dok saya mau ketemu. Nah ini kan susah juga di masa COVID. Kita biasanya perjanjian. Jadi misalnya, ini kan ruang tunggu itu kan bahaya juga di rumah sakit. Ruang tunggu itu sebagai tempat penyebaran juga. Kalau orang duduk lama di ini juga tempat penyebaran. Sedangkan dia ada faktor risiko. Ya biasanya saya sarankan satu, ya udah tetap datang, tunggu di mobil, jam dipanggil datang. Sehingga pertemuan itu cepat, dan ini tetap kita pakai istilahnya menjaga tetap protokol kesehatan tetap dijalankan. Yang ketiga, untuk satu misalnya rehabilitasi medik ini ya, memang di klinik mandiri udah nyatakan ini pakai protokol kesehatan, menggunakan protokol kesehatan ya, tapi kadang-kadang kan ada yang masih ragu-ragu juga. Nah, masih ada yang bimbang ini Dok. Nah, kalau saya sarankan bikin telerehabilitasi. Telerehabilitasi menjembatani supaya sebelum dia yakin datang, tetap program-program rehabilitasi itu tidak berhenti, bisa dikomunikasikan ya lewat telerehabilitasi itu. Jadi semacam kita menjaga klien kita, ya kira-kira gitu. Jadi kan sebenarnya kita juga sudah ada telemedicine itu Dok. Jadi memang telemedicine sebagai jembatan awal, baru nanti kalau perawat mandiri di luar sana juga sudah mulai yakin, karena di sini juga ada protokol. Jadi ya sebenarnya nggak perlu khawatir Dok, karena sama-sama penting ini berarti Dok, antara stroke dan pencegahan COVID. Betul. Ini sama-sama penting berarti Dok. Ya, seperti acara ini juga penting juga ini, jadi memberikan suatu edukasi kepada penderita stroke, menjaga hubungan kita supaya tetap baik.